Nyaho Rafli. Mungkin Rafli kena ketuk ate. Terketuk tu mana te? Om lagi tak ketuk ate jen Tuhan. Pajan dah ketuk om. Ka han ka aku lagi abanyan. Nyancin kalian bu. Rafli putingan. Gedanya Aceh kon Megawati bidingan. Kamar Insinyur Soekarno. Ini bangunan tua ya, tapi masih dirawat. Ada mungkin beberapa bagian yang sudah direnovasi, mungkin karena sudah membusuk kayunya. Nah ini sudah jelas ya. Kita masuk ke kamarnya. Nah ini kamarnya. Nah kalau kita lihat ini ada lemari, ya, ada tempat tidur. Ini sudah pasti barang baru ya. Tapi bangunan ini bangunan lama. Ini kita lihat tuh ini bangunan lama. Nah disinilah Presiden RI yang pertama pernah tinggal ya, pernah tidur, pernah menginap di sini selama 7 hari. Itu waktu agresi Belanda kedua. Nah kita bisa lihat tuh bangunan ini sudah sangat tua ya, tapi masih dirawat, masih diselamatkan. Nah ini peninggalan bersejarah. Otomatis zaman dahulu nggak ada AC barangkali ya. Nah, itu dia. Nah, di sini. Nah, ini tempat tidur baru. Kalau tempat tidur yang dulu mungkin udah nggak ada lagi. Yang pasti Presiden Soekarno pernah menginap di Aceh, tepatnya di Kabupaten Biren, di Pendopo Bupati sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke ruang makan. Nah, ini ruang Presiden Soekarno pernah 7 hari di sini. Nah, ini bangunannya masih nampak ini ha. Ini bangunan lama nih, tapi masih dirawat, masih diselamatkan. Ini Jepang situs sejarah ya. Nah, kalau hari ini adalah cucu-cucu Soekarno lagi makan. Assalamualaikum. Nah, ini lihat cucu Soekarno. Nah, pada mirip Soekarno semua. Nah, alhamdulillah hari ini personil Kande dapat jamuan makan dan semalam menginap di sini. Kita pulang dari Luxmawe, kita diberikan kehormatan oleh Bapak Bupati Birun, Bapak Aulia, ya. Nah, ini ada ornamen-ornamen keacehan di sini. Masya Allah. Tuh, sekali lagi siap nampak nih. Nih, ini buktinya bahwa Soekarno pernah di sini selama 7 hari. 3. Alhamdulillah sekarang saya berada di dalam kamar di mana Soekarno, Presiden RI yang pertama, pernah menginap di sini selama 7 hari. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sejarah ini bukan dibuat-buat. Ini adalah fakta daripada sebuah sejarah. Bagaimana Aceh ya ikut memberikan kontribusi untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, disitulah terinspirasi saya membuat satu syair yang berjudul Wakaf Keikhlasan. Ketika rakyat melawan penjajah dalam sejarah Indonesia merdeka, Aceh bertahan tak pernah kalah, bersusah payah demi Nusantara. Soekarno Hatta ke Aceh datang mohon bantuan untuk bangun negara. Rakyat menyumbang 2 kapal terbang jika bakalnya PT Garuda. Itu paling tidak saya ingin sampaikan bahwa Soekarno pernah di sini selama 7 hari. Kemudian Soekarno meminta supaya rakyat Aceh itu memberikan bantuan, memberikan kontribusi, memberikan pengorbanan untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan pada waktu itu seluruh rakyat Aceh itu ikut menyumbang hingga dapatlah 2 pesawat terbang. Itu cikal bakal Garuda yang ada sekarang. Nah sekarang komunikasi apa yang tidak indah kita bangun demi membangun Aceh? Yang kita mau adalah Aceh harus lebih baik ke depan. Sumber daya alamnya dikelola secara baik. Dikelola secara baik. Bagaimana SDM-nya juga mumpuni, mampu mengelola itu lebih baik. Bagaimana negara Republik Indonesia itu betul-betul kembali lagi mewakafkan keikhlasan. Kebijakan tidak boleh kebijakan yang tidak berpihak, tapi kebijakan yang berkasih sayang untuk Aceh. Yang kita